Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video saya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Sebelumnya buat yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial dan obrolan seputar fotografi dan videografi. Di sini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempertajam objek pada sebuah foto. Kadang-kadang kita sebagai fotografer seringkali mendapatkan file yang kurang akurat fokusnya atau sedikit meleset. Nah, di sini kita akan membahasnya. Langsung saja, pertama kita buka Photoshopnya dulu. Kemudian kita cari file yang akan kita edit. Kita pilih dulu filenya. Oke, saya rasa ini aja. Oke, kemudian kita tarik lagi seperti biasanya, kita drag and drop ke Photoshop. Oke, langsung kita open image aja. Oke, tetap langkah pertama adalah Ctrl J, yaitu untuk fungsinya adalah menduplikat layer. Setelah kita duplikat, kita zoom dulu ke objek. Oke, kita cermati dulu fotonya. Sebenarnya menurut saya foto ini cukup fokus. Namun agar kita lebih dapat ketajaman lagi, kita bisa gunakan beberapa cara di sini. Namun untuk file, saya himbau sekali lagi, untuk file yang akan kita pertajam minimal sudah fokus terlebih dahulu, lalu kita baru tambah ketajamannya di Photoshop. Karena ketika file benar-benar misfokus atau nge-shake atau ngeblur, itu sangat susah dan mungkin tidak bisa untuk kita perbaiki. Maka dari itu ketika memotret minimal harus fokus dulu. Oke, sekarang yang kita gunakan adalah tool yang pen tool. Kita seleksi bagian wajah. Oke, pertama kita seleksi dulu. Pelan-pelan kita pilih pada bagian wajah. Khususnya lebih ke mata ya. Kenapa wajah? Karena focusing itu kebanyakan memang kita fokuskan pada mata objek. Oke, mungkin sekian, mungkin cukup. Kemudian kita gunakan filter. Kemudian kita pilih opsi pada sharpen, dan kita pilih yang paling bawah yaitu unsharp. Oke, di sini kita bisa atur ketajamannya mau seberapa. Namun saran saya jangan terlalu banyak karena akan menimbulkan noise atau grain, bercak-bercak kecil pada bagian yang kita seleksi. Ini saya pilih 38 dan radiusnya 4,2. Thresholdnya cukup 0 saja. Setelah itu kita oke. Ya, kenapa kita seleksi dulu pada bagian wajah? Karena kita akan lebih memilih pada ketajaman fokus pada wajah. Untuk objek-objek yang lain seperti kepala, tangan dan lain-lain, saya perlu tidak usah kita tambah ketajamannya. Nah, di sini coba kita Ctrl D, yaitu menghilangkan seleksinya. Kita zoom sedikit lagi. Ini ketika sudah dipertajam, terlihat sedikit noise-nya, terlihat grain, bintik-bintik kecil. Karena ini efek dari sharpen tadi, unsharp. Ini sudah kita pertajam sekali, dan ini yang belum. Oke, teman-teman mungkin di rumah sambil mencoba biar tahu perkembangan ketajamannya itu seperti apa, penambahannya.
Ya, ini ketika belum dipertajam dan ini sesudah dipertajam. Memang tipis sekali teman-teman perbedaannya. Namun cukup berpengaruh ketika kita akan mencetaknya atau menguploadnya. Mungkin sangat berpengaruh. Kemudian jika ini terpaksa kurang tajam, kita masih bisa menggunakan cara lagi. Ini kita Ctrl J lagi, kemudian kita masuk ke filter, kemudian order dan high pass. Oke, high passnya kita bisa atur di sini. Sebentar, kita ulang lagi saja. Kita di sini blendingnya kita lihat di kolom layar. Blendingnya dari normal kita ganti dulu ke linear light. Oke. Blendingnya kita ubah ke linear light dari normal tadi. Kemudian kita masuk lagi ke order dan high pass. Ya, sangat terasa ya teman-teman noise-nya, karena ini porsinya 1,5 itu sudah cukup besar menurut saya. Kita bisa kurangin lagi biar tidak terlalu noise. Mungkin 0,8, meskipun masih terasa sekali noise-nya. Lalu kita klik OK. Oke, ini perbedaannya dari tadi. Ini awal file aslinya, kemudian kita sharpen, kemudian kita high pass. Ya, sangat terasa ketajamannya. Ketika teman-teman terlanjur kita klik OK dan teman-teman masih ngerasa file ini terlalu tajam, kita bisa kurangin opacity-nya. Ya, silahkan diatur sesuai ketajaman yang kalian inginkan. Atau saya biasanya menggunakan action yang saya dapat dari temen. Kita hilangkan dulu, kita Ctrl J lagi. Ini saya sebenarnya hampir mirip actionnya dengan high pass tadi, cuman porsinya penakaran dari actionnya itu lebih enak untuk kita gunakan. Ya, di sini saya ada beberapa action, yaitu dari beauty retouching. Nah, di sini ada sharp 2x2 pixel atau sharpen 4 pixel. Kita klik yang 4 pixel, kemudian kita apply. Ya. Oke, perbedaannya sangat terasa ya teman-teman. Nah, kemudian jika ini terlalu tajam, kita kurangin opacity-nya di sini di kolom layar. Atau jika kurang tajam lagi, kita bisa Ctrl J bagian action-nya tadi. Ya, tapi jadinya sedikit rusak karena sharpen dan high pass itu mempengaruhi grain atau noise, bintik-bintik kecil yang membuat objek menjadi sedikit lebih rusak filenya. Kita ganti saja. Nah, ini kita hapus. Setelah kita berikan action sharp tadi, kita seleksi di bagian wajah saja. Oke, kita seleksi, kita ambil pada bagian wajah saja. Jadi biarkan background dan objek-objek lain atau elemen-elemen yang ada di sekitar tidak perlu ketajaman, karena biar foto fokus pada si model. Oke. Ya, mungkin seperti ini. Oke. Jika ini masih terlihat sedikit noise, kita bisa sedikit menghaluskannya atau menghilangkan bercak-bercaknya menggunakan noise blur atau portraiture.
Caranya adalah kita Ctrl Shift Alt, kemudian ke filter, ke Imaginomic. Nah, kalian bisa memilih Noiseware atau Portraiture. Tapi saya di sini lebih memilih Portraiture karena ini Portraiture itu lebih ke skin, lebih ke kulit. Jadi ketika foto itu berwarna hampir seperti kulit, saya menggunakan Portraiture. Tapi jika ketika kita mendapatkan file foto atau mau mengedit file foto yang noise full, artinya dengan kondisi low light dan malam, saya menggunakan Noiseware. Oke, seperti ini teman-teman perbedaannya. Ya, ini dari pertama kita belum edit, kemudian ini kita unsharp tadi. Kemudian ini kita sharpen, kita pakaikan action, kemudian ini kita Portraiture. Oke, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya plugin Portraiture ataupun Noiseware, bisa cari di Google, bisa download secara gratis, atau boleh kirimkan email ke saya, nanti saya kirimin. Oke, sekiranya itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.